tanpa terasa kita sudah berkeliling ke 16 proyek karya arsitektur. Ini kita harus lihatnya sebagai ya semacam tour lah, tour arsitektur yang bisa mempelajari secara lebih mendalam. Nah, pastinya kalau mahasiswa diminta untuk membuat studi kasus atau studi presiden, ya tentunya harus mendalami hal-hal seperti yang tadi diuraikan, maka akan bisa didapat hikmahnya atau katakanlah inti dari setiap proyek tersebut. Ya. Nah, ini kalau ngelihat background-nya Pak Agustinus ini, kita ingat yang tadi tuh ya, karyanya Le Corbusier tuh ya, di Roncam itu interiornya tuh mirip-mirip seperti ini ya Pak Agus ya. ada kesamaan. Saya teringat juga kepada karyanya Romo Mangun ya. Nah, kalau saya baca tulisannya beliau itu pada waktu dia merancang sebuah gereja Katolik di Klaten, itu gereja Santa Maria Assunta, dia jujur saja mengatakan dia terinspirasi dari Roncam ini. Jadi memang ada ide-ide yang terkena. Interiornya juga hampir mirip. Di dalamnya sinar bisa masuk, ya, yang juga disertai dengan warna-warni. Jadi sinar itu yang menjadi nilai-nilai sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Apalagi di Indonesia ini sinar itu sangat berlimpah ya. Nah, sangat banyak arsitek yang memanfaatkan nilai tersebut. Nah, tema ini tadi ada dijelaskan juga tentang ada yang teraga dan ada yang tidak teraga. Oke, kita buka saja lebih lanjut nanti kepada beberapa penanya di sini yang ingin melakukan pertanyaan, silakan. Waktu ini saya berikan para mahasiswa atau para dosen, silakan. Siapa yang Pak Rudi boleh angkat tangannya? Boleh Pak Rudi saya bertanya? Oke, silakan. Pak Rudi. Ya. Ya Pak Rudi. Ya, silakan Pak Tabrani. Ya, selamat siang Pak Agus. Silakan. Ya, saya terima kasih sekali dengan adanya kuliah ini menambah wawasan buat saya ya Pak Agus ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tadi Pak Agus mengatakan mengenai salah satunya mengenai publikaso. Dikatakan tema itu bertebar kemana-mana. Nah, berkaitan dengan tema ini, ya, tadi Pak Agus mengatakan juga tema itu adalah suatu objek dalam pembicaraan. Tema sama dengan tesis adalah suatu tatakan untuk meletakkan suatu objek. Objek tidak boleh keluar dari suatu tema. Ya, jadi saya simpulkan saja apa yang saya disampaikan tadi. Nah, pertanyaan saya sederhana saja, Pak Gus. Kalau seandainya pada suatu ketika mahasiswa itu, ya khususnya mungkin di Stupa 5 dan Stupa selanjutnya, membuat satu tema tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Gus kalau seandainya ini terjadi? Sudah itu, apakah diperkenankan kalau seandainya seperti itu, atau mungkin ada solusinya? Itu mengenai tema. Yang kedua, ini yang sifatnya umum saja yang ingin saya tanyakan. Kadang-kadang suka terkecoh juga, apa bedanya tema dengan judul? Mohon mungkin Pak Agus bisa bantu menjelaskan sedikit mengenai ini. Ada dua pertanyaan. Makasih. Terima kasih Pak Tabrani. Pak Rudi saya langsung jawab aja ya, biar tidak numpuk pertanyaan. Selamat siang Pak Tabrani. Menurut saya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat filosofis sekali. Teman-teman semua, saya kalau mengajar desain, saya selalu bukanya begini. Saya kalau mengajar desain, kalau Anda mendesain, ya, kalau Anda menggunakan logika, ya, Anda berjalannya hanya dari A to Z. Ya, jadi A to Z kalau Anda menggunakan logika.
Tapi kalau Anda menggunakan imajinasi, maka desain Anda itu bisa berjalannya kemana-mana. Nah, menurut saya, tema is tema. Tema adalah cuma sebuah tema lah, menurut saya kalau di dalam mendesain. Tetapi di balik itu yang paling penting adalah bagaimana Anda mengimajinasikan tema tersebut. Kesalahan terbesar menurut saya, bukan kesalahan terbesar, ini karena masalah jam terbang saja. Jadi ketika orang memilih tema, ya, dia lebih banyak bermain dalam logikanya, A to Z. Jadi imajinasinya itu justru yang hilang menurut saya. Nah, mendesain itu menurut saya harus banyak menggunakan imajinasi menurut saya kalau orang mendesain. Berkaitan dengan pertanyaannya Pak Tabrani, dia bilang ketika misalnya Stupa 5, Stupa 7, Stupa 8 sudah memilih tema, tetapi tema itu tidak sesuai dengan hasilnya. Menurut saya itu sangat natural Pak Tabrani. Banyak sekali kejadian ini itu menurut saya kejadian yang sangat normal. Sehingga menurut saya memang tugasnya para mentor, para fasilitator itulah yang membuka jalan, membuka kotak Pandora tentang tema tersebut kepada mahasiswa, karena secara pengalaman, secara intuitif, secara imajinasi kita sebagai fasilitator pasti memiliki pengalaman lebih daripada teman-teman mahasiswa kita. Sehingga disinilah tugasnya kita untuk mengarahkan bagaimana mereka on the track lah. Kalau memilih tema ini, mereka memiliki benang merahnya seperti ini. Gitu. Menurut saya itu hal penting untuk kita. Karenanya kenapa kita para fasilitator ya, para pembimbingnya, arsitektur itu menurut saya sudah sangat maju sekali sekarang, setiap kita klik hari ini, saya kemarin lagi baca karya Koolhaas terbaru, itu cara berpikirnya sudah beda lagi dengan 1 tahun yang lalu. Menurut saya disitulah letak kita. Semakin banyak kita melihat, semakin kita bisa mengarahkan tema itu on the track menurut saya. On the track, ya itu menurut saya. Tapi pertanyaannya apakah diperkenalkan atau solusi? Kalau saya begini, ketika seorang sudah memilih tema, dia kalau kutak-atik ya Pak Tabrani, dia kutak-atik nggak bisa ketemu, dia harus saya biasa suruh ganti temanya. Jadi kalau tema itu menurut saya ada terkandung sifat yang natural. Jadi kalau temanya gini, dia secara natural bisa bekerja nggak secara arsitektur. Nah, disitulah menurut saya menjadi menariknya ketika memilih tema. Jadi kalau saya, solusi saya kalau dia mahasiswa udah memilih tema, tapi dia dikutak-atik, nggak ketemu-ketemu, menurut saya tema itu harus ditinggalkan. Karena dianggap tema itu tidak fit dengan dengan cara dia bekerja. Menurut saya itu tema tidak fit, jadi harus ditinggalkan. Banyak sekali Pak Tabrani, saya mahasiswa memilih tema ini, saya bilang ini nggak bisa bekerja. Saya bisa menentukan dia tidak bekerja atau bekerja karena pengalaman, ya, karena pengalaman saja. Tapi kadang-kadang juga sampai dia di tengah jalan mengerjakan tema, saya baru sadar, oh ini dia tidak bisa bekerja. Biasanya saya menganjurkan untuk diganti Pak, diganti aja. Jangan cinta pertama tidak selalu indah Pak Tabrani. Itu prinsip saya. Demikian juga ide pertama belum tentu indah. Kadang-kadang ada ide-ide lain yang lebih indah. Nah itu. Lalu yang pertanyaan kedua tentang tema dan judul. Tema dan judul secara secara terminologi memang beda Pak. Jadi judul itu biasanya dia lebih komprehensif, artinya dia merangkai seluruh. Tapi kalau tema itu dia lebih kepada partnya, pada bagian besar dari tesisnya. Contohnya gini Pak, saya pernah saya kan pernah menyelesaikan, dapat kesempatan menyelesaikan doktoral.
Saya tema tesis saya tentang, jadi mengambil pikiran Karl Marx dan Henry Levy tentang arsitektur the everydayness. Temanya tentang the everydayness. Tesisnya udah jadi, Pak. Tesis S3 saya udah jadi. Semuanya udah jadi selesai, tapi saya belum punya judulnya. Nah, akhirnya setelah saya baca-baca, saya juga nggak ketemu. Akhirnya saya hanya mengambil quotation dari sebuah buku. Jadi itulah yang saya jadikan judulnya. Jadi ada interpretasi yang berbeda. Jadi secara terminologi memang dia berbeda antara tema dan judul. Jadi judul itu dia kadang-kadang dibuatnya terakhir, Pak. Setelah semua selesai, dia baru ini judul yang cocok adalah ini. Misalnya contoh novel The Name of the Rose, itu nggak ada hubungannya tentang bunga ros. Cuma dia hanya mengimajinasikan sebuah tentang misteri sebuah rose yang berkembang dalam berbagai dinamika misterinya. Tapi tema utamanya tetap misteri. Jadi kadang-kadang di situ biasanya judul dibuatnya di belakangan. Itu dulu Pak Tabrani yang bisa saya share pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Cukup Pak Tabrani, ya. Saya lanjut. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Ya, mahasiswa terutama ini. Ayo. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, sebut namanya ya. Nama saya Denis dari Stupa 7, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Kalau dalam perancangan bangunan itu, apakah kita bisa memilih tema yang sebebas-bebasnya, Pak? Atau harus disesuaikan juga dengan fungsi bangunan yang akan kita rancang dan tapak lokasi tempat perancangan bangunan kita, Pak? Terima kasih. Ya. Sebentar, ya. Terima kasih Denis. Menurut saya ulangi pertanyaannya. Menurut saya ini pertanyaan yang sangat normal dan menurut saya pertanyaan yang perlu kita bahas. Dia pertanyaannya sangat sederhana, Pak. Kalau imajinasi adalah sebuah kebebasan, apakah tema itu bisa kita pilih sebebas-bebasnya? Ini pertanyaan yang menurut saya. Jadi proyeknya apa? Apakah saya boleh punya tema ini? Nah, nggak ada rule, jadi nggak ada rule yang mengikat bahwa Anda harus punya konteks dengan proyeknya ini temanya harus seperti ini. Tidak ada rule. Karena tema itu sifatnya adalah menentukan tatakan, ya, menentukan tatakan. Biasanya orang mau tema itu memiliki konteks yang kuat dengan proyek Anda. Sebagai contoh, Stephen Howe, nanti Dennis lihat ya, Stephen Howe menurut saya dengan sangat cantiknya waktu dalam sebuah diskusi dia membuat sebuah rumah lalu ditanya, kenapa tema rumah Anda itu jadi begini nih, saya gambarkan sebentar. Jadi begini nih. Wah, nggak kelihatan, ketutup. Jadi dia ditanya, Stephen Howe ditanya dalam sebuah diskusi, mengapa tema rumah Anda berbentuk huruf Y, huruf Y ya, huruf Y seperti ini ya gitu. Lalu dia bilang, kan nggak ada hubungannya antara Anda membuat rumah dengan huruf Y. Lalu dia bilang, secara fenomenologi, ide ini adalah saya ambil dari lingkungan sekitarnya. Di mana dia bilang bentuk Y ini banyak terlihat pada batang pohon yang ada di sekitar site, dia bilang. Yang ada di sekitar site. Lalu dia bilang, maka hari ini saya memilih tema Y untuk rumah tinggal ini. Sama juga ketika Stephen Howe ya diberi kesempatan membuat sebuah rumah. Lalu pada hari ini dia bilang saya ingin membuat
rumah ini dengan menggunakan musik, dia bilang. Lalu padahal rumahnya bukan rumah pemusik, jadi dia bilang dia menggunakan musik. Lalu dia memilih tentang menamakannya rumahnya dengan Stratohouse. Lalu apa yang kita lihat? Rumahnya bukan rumah pemusik, bukan siapa-siapa, tapi pada situ kita bisa melihat konsistensi bagaimana Stephen Hall menerjemahkan tema tersebut terhadap arsitekturnya, karena Stephen Hall sedang mau membuat pendekatan musik sebagai arsitektur. Kalau yang tadi Whitehouse tersebut dia melihat konteks lingkungan, maka yang pada Stratohouse dan Stephen Hall dia tidak melihat konteks, dia hanya ada ide. Maka kalau ditanya apakah tema itu bisa sebebas-bebasnya, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung apa? Tergantung Anda mau memainkannya apa. Sebagai contoh gini, Pak, pada proyek kali ini, pada proyek Stupa 7 ini, saya ingin membuat sebuah sinema gitu. Lalu Anda bilang enggak, pada hari ini yang tema yang saya ambil tidak berhubungan dengan film, tapi berhubungan dengan musik. Nah, maka di situ akan terjadi dialog. Orang akan mempertanyakan, it's okay, Anda memilih musik, Anda sedang berbicara tentang musik, arsitektur, tapi proyek Anda adalah sebuah sinema. Let's see the idea. Biasanya gitu, dilihat dulu idenya. Nah, di situ kelihatan sekali kita bisa menerima atau enggak. Biasanya secara natural, orang yang lebih berpengalaman dia bisa menerima, ini idenya terlalu tidak memiliki konsistensi. Kalau saya ditanya, apakah dia harus punya konteks terhadap tempat bangunan? Saya anjurkan sebaiknya Anda belajarnya adalah memilihnya untuk dia berkonteks dengan sebuah kondisi. Jadi dalam artian apakah dia sebebas-bebasnya? Saya jawab sebaiknya untuk Anda tidak. Tapi untuk beberapa kasus orang-orang arsitek terkenal banyak sekali yang menggunakan tema dalam kapasitas dia yang berbeda gitu. Itu Dennis ya. Jadi dalam posisi Anda sebaiknya Anda sebagai mahasiswa yang memiliki konteks tempat, konteks ruang, konteks program, konteks apapun lah ya dalam memilih tema. Terima kasih ya Dennis ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Saya bisa Pak Rudi. Boleh, silakan Pak Tarki. Terima kasih. Selamat siang Pak Agus. Pak Agus, saya setuju dengan pendapat Pak Agus yang mampu membayangkan tema menjadi keruangan, ya. Tapi dari pengalaman mengikuti sayembara beberapa ini yang lalu, saya melihat bahwa ada kecenderungan tema itu dapat menyelesaikan suatu problem yang sangat mendalam sekali. Jadi permasalahan itu, Pak. Dan satu hal sangat menyentuh. Jadi kalau saya ingat bagaimana Atlir 6 membangun yang dikatakan makam pahlawan itu dengan bambu runcing, itu sangat terkesan sekali gitu. Dan menyelesaikan persoalan waktu yang tampil pada saat itu. Nah itu pandangan saya terhadap tema. Ya. Jadi tema ini sebenarnya kita bisa berpikir, tapi sejauh mana bisa juga menyelesaikan satu problem atau masalah. Ya itu aja Pak Agus, terima kasih. Saya setuju Pak. Jadi jadi gini Pak, kalau kita bicara tema sebagai pengetahuan, ya pengetahuan kan ada dua. Dia ada yang eksplisit dan taksit kan. Kalau eksplisit itu yang terukur gitu loh. Jadi biasanya yang terukur itu kalau saya memilih tema ini, ukuran untuk mengerjakan tema ini adalah seperti ini dengan asumsi bahwa tema tersebut dianggap bisa menyelesaikan masalah. Nah, tapi tema juga ada pengetahuan taksit. Taksit itu apa? Intuisi menurut saya. Jadi seperti contoh Pak Tarki dalam sebuah kesempatan sayembara, misalnya soalnya adalah tentang memorial tentang perjuangan, lalu seorang pemenangnya menggunakan ide bambu runcing sebagai temanya, bahwa bambu runcing itu misalnya dia bercerita merupakan alat yang sederhana yang terbuat dari bambu, tapi
Dia menjadi alat yang bisa dimiliki oleh berbagai rakyat kita, yang bisa ditemukan di mana-mana bambunya, lalu apalah melambangkan apalah sebuah bambu itu lentur atau apa. Nah, itu dianggap dia menyelesaikan masalah dari sebuah persoalan ide tentang memorial. Memang benar Pak. Jadi tema kadang-kadang punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah, bisa dikatakan apa? Menyelesaikan masalah desainnya gitu loh. Karena orang sudah tertarik dengan tema yang dia pilih gitu loh. Dianggap persoalan desainnya selesai. Tapi kalau bicara the problem of the design, ini beda lagi nih Pak. Karena problem desain itu layer by layer. Jadi bukan sekedar itu, tapi pada tataran arsitektur ya. Dan bisa dianggap tema itu menyelesaikan masalah. Tapi desain problem sendiri nggak sesederhana itu menurut saya. Desain problem itu kompleks menurut saya. Ya, jadi kawan-kawan begini, kawan-kawan mahasiswa, jangan pernah takut Anda menentukan tema. Jadi gini loh, belajar arsitektur itu menurut saya, ketika Anda menentukan tema, apa aja Anda bisa tarik lah, karena tema itu kan dia ada di manapun, ya, ada di manapun. Anda tarik, lalu Anda uji coba. Kalau menurut saya nggak ada cara lain adalah uji coba. Yang seperti kata Pak Tarki, kalau uji coba Anda berhasil, maka kemungkinan permasalahan arsitektur Anda juga berhasil, gitu loh. Nah itu yang paling penting menurut saya. Itu dulu Pak Tarki sharing saya. Ya, makasih Pak Agus. Pak Rudi, makasih. Oke, terima kasih juga Pak Tarki. Ini ada yang tanya dari mahasiswa nih, namanya Marcelin. Dia tanya apa bedanya konsep dengan tema bangunan. Marcelin ini identitasnya dari stupa berapa ini? Halo? Halo? Apa bedanya konsep dengan tema bangunan? Ini pertanyaan dari Marcelin, tapi dia nggak sebut identitasnya dari mana ini. Silakan Pak Agus kalau mau menjawabnya. Secara terminologi tema dan konsep Marcelin memang berbeda. Kalau tema itu sebuah batasan ya. Berarti kalau kita sudah menentukan batasannya, maka bergeraklah kita di dalam batasannya. Nah kalau konsep dari konseptus itu artinya gagasan. Jadi gagasan itu lebih awal. Jadi gagasan itu sifatnya lebih bersifat abstrak. Jadi gagasan itu abstrak. Nah, tema itu dia tidak abstrak menurut saya. Tema itu dia bisa dirasakan. Terminologi ini menurut saya nggak usah Anda pusingkan ya. Menurut saya, kalau saya menyatakan bahwa saya membuat tema ini, bukan berarti Anda membuat konsep. Karena di balik situ masih ada lagi hal yang lebih besar di atas tema, adalah strategi dan lain-lain. Jadi konsep itu gagasan, lalu tema itu adalah alatnya gitu loh. Alat untuk mencapai konseptual Anda. Jadi seperti itu. Jadi semacam tatakan ya. Marcelin, itu yang bisa saya jelaskan. Jadi tema dan konsep itu beda. Karena tema itu adalah tatakan, kalau tesis ya, kalau konsep adalah konseptus. Konseptus artinya gagasan ya. Tapi apakah tema itu gagasan juga? Gagasan itu luas ya, gagasan itu luas ya. Jadi ada filosofinya, tapi hari ini saya tidak menerangkan tentang the filosofinya. Tapi secara fundamental dia berbeda. Ya. Pak Rudi, itu dulu Pak Rudi. Oke, baik. Yang berikutnya, silakan. Masih ada mahasiswa? Kepala 8, stupa 7, stupa 5. Marcelin itu tadi dari stupa berapa itu? Ayo. Dari ibu bapak para dosen mungkin juga ada yang mau, kita masih ada waktu, silakan.
Halo? Ayo, siapa yang mau bertanya lagi? Sudah paham semua ini? Atau gimana? Satu lagi Pak Rudi. Oke, silakan Pak Tarki. Ya harusnya waktu dimanfaatin ya untuk bertanya ya. Pertanyaan simpel aja Pak Agus. Apakah kalau di dalam kita berpikir tentang tema, kemudian digagas dalam desain, itu terjadi suatu pemaksaan? Apakah seperti itu Pak? Jadi kalau saya lihat apa yang diterjemahkan tadi di dalam sebagai bunga atau tangan, kelihatannya kurang pas di dalam tapak side itu gitu. Hanya sebagai suatu yang sifatnya monumen. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Pak Rudi, ini Gisela nanya, tapi saya coba jawab dulu yang Pak Tarki ya. Ya. Pak Tarki gini loh Pak Tarki, kalau kita ke Taman Mini gitu ya Pak Tarki, lalu kita lihat teater Keongmas, itu akhirnya lahirnya dari katanya ide tentang keong, lalu jadilah Keongmas. Menurut saya, kalau saya pribadi saya nggak suka Pak, karena menurut saya dia ada ide pendekatan yang teraga, lalu dengan mudahnya dia memindahkan bentuk itu menjadi arsitektur, lalu dia buat istilah program-program di dalamnya, ada teaternya, ada kamar mandi WC-nya, dan ruang-ruang di dalamnya. Menurut saya desain seperti itu menurut saya terlalu apple to apple. Jadi itu lebih bekerjanya sebagai seorang sculptor, yang bedanya dia menaruhkan program di dalamnya. Menurut saya pribadi lebih senang kalau Anda memilih tema yang teraga, olahlah tema teraga itu dengan kreativitas. Seperti Moses Safdie, menurut saya sangat bagus. Kalau kita anggap idenya sebagai welcoming hand, tapi dia dengan cantik bisa menyelesaikan sculpture itu sebagai architectural form dengan program di dalamnya. Menurut saya itu Pak Tarki. Jadi bagi sebagian orang itu dianggap sebagai terlalu naif lah. Misalnya gelas jadi gelas, gitar jadi gitar. Nah, pada arsitektur postmodern itu banyak kejadian. Jadi ada kamera, ya, teleskop dijadikan teleskop, donat dijadikan donat. Itu di arsitektur postmodern. Tapi pada zaman sekarang menurut saya pendekatan form seperti itu kelihatannya sudah sangat jarang. Saya sudah tidak menemukan yang terlalu direct seperti itu Pak Tarki. Ya. Makasih Pak. Ini ada pertanyaan Pak Ini Rudi. ada saya dari Gisela. Pak, saya mau tanya, kalau saya mencari di internet, tema arsitektur itu munculnya seperti arsitektur simbiosis. Dengan contoh karya buku City Museum of Art. Sebenarnya kalau dihubungkan dengan dua kategori tema yang Bapak jelaskan, arsitektur simbiosis itu lebih mengarah ke kategori yang mana? Gitu pertanyaannya adalah gitu. Gisela, kamu kalau lihat, jadi kalau kamu lacak nih di internet ya, jadi orang yang menurut saya paling bagus menjelaskan tentang simbiosis dan arsitektur adalah Kiso Kurokawa. Dia punya tesis yang menurut saya 10 bab kalau nggak salah ya, itu tentang menjelaskan simbiosis. Ya. Nah, kalau ditanya apa hubungannya dengan dua pendekatan tema yang mungkin maksudnya Gisela teraga atau tidak teraga, simbiosis bisa berjalan di keduanya, dia bisa teraga dan tidak teraga. Jadi nanti kamu baca buku simbiosisnya Kiso Kurokawa, dia berbicara tentang culture ya, tentang political, di dalam itu ada tuh bagaimana kebudayaan Barat mempengaruhi memakan, istilah dia memakan kebudayaan
Timur, dia bilang. Lalu dia mempertanyakan bagaimana Jepang sampai sekarang ini tradisinya dengan sangat kuat bisa beradaptasi dengan nilai-nilai kapitalis. Jadi kalau Gisela tanya saya tentang simbiosis, Anda mau melihatnya simbiosis sebagai filosofis atau simbiosis hanya sebagai simbiosis mutualisme dan lain-lain lah yang kanibalisme atau apa. Nah itu anda harus clear dulu ya. Dia bisa berjalan di dua tempat simbiosisnya. Ya, bisa teraga dan tidak teraga. Tapi kalau Anda bicara filosofis simbiosis, maka Anda akan berbicara tentang sesuatu yang tidak teraga. Ya, tradisi hilang karena kapitalis itu kan tidak teraga, tapi bisa dirasakan gitu loh. Nah itu yang Anda harus clear dulu. Tapi kalau Anda studinya tentang bagaimana benalu, parasit, misalnya Anda pada hari ini project Stupa 5 saya, master plan saya adalah mau berbicara tentang parasitisme misalnya gitu Gisela. Maka parasitisme Anda bisa sangat teraga bahwa ada sesuatu yang dimakan, dipindahkan, itu kan teraga kan? Seperti benalu di atas batang pohon mangga gitu. Nah itu simbiosis dia, tapi dia parasitisme. Nah itu yang Anda harus tentukan dulu ya. Saya rasa itu dulu Pak Tarki, Pak Rudi. Ya, oke. Ada lagi yang bertanya? Pak, saya mau nanya Pak. Stanley Stupa 7 Pak. Siapa? Tadi kan Pak Agus bilang Stanley Pak. Silakan Stanley, silakan. Ya. Tadi kan Pak Agus bilang tema itu jadi tatakan kita dalam desain. Berarti secara nggak langsung tema itu umumnya diletakkan di depan kan Pak? Bisa nggak tema itu diletakkan di belakang sebagai pelengkap aja gitu Pak? Terima kasih Pak. Iya Stanley, kalau ditanya tema diletakkan di belakang itu saya rasa sih nggak mungkin bisa karena dia tatakan sebagai framework Anda bermain. Jadi kalau kalian lihat ya ketika J.K. Rowling ya di kafenya dia menemukan ide tentang sekolah sulap itulah yang menjadi tatakannya di awal. Dia tidak membuatnya di belakang. Tapi in the next level ya, tapi di antara kita aja lah ya. Konsepnya bisa dibuat di belakang, kalau menurut saya. Tapi kalau saya bilang konsepnya harus dibuat di belakang, banyak yang marah. Ya. Tapi saya masih percaya itu konsep itu bisa dibuat di belakang. Tapi kalau tema nggak bisa, menurut saya nggak bisa. Ya. Ada yang bilang enggak loh, gagasan gimana? Kalau gagasan di belakang berarti bukan gagasan. Makanya dialog filosofis antara ide, gagasan dan apa-apa itu menjadi beda. Karena gini loh, ketika orang menemukan alat makan, ya alat makan yang punya cekungan dan batang, dia menemukan itu dulu, dia menemukan objek dulu. Maka objek itu baru dinamakan sebagai sebuah konsep sendok. Berarti kan konsepnya dibuat di belakang, ditemukannya dulu alat itu. Ya kan? Dia dengan coba-coba dia tanpa terasa menemukan sendoknya jadi sebuah konsep. Kemungkinan konsepnya dibuat di belakang. Dia nggak mungkin berpikirnya, oh ya loh, di depan dulu gagasannya bisa di depan. Maka ini tektok. Jadi ini tentang strategi mendesain. Jadi pada in the next level, jujur saja banyak konsep itu dianggap sebagai rangkuman kegagasan, bukan gagasan tapi rangkuman gagasan. Karena dia rangkuman gagasan, dia bisa ditempatkan di belakang. Itu in the next level. Tapi saya nggak mau memperdebatkan tentang konsep itu dibuat di depan atau dibuat di belakang. Kayak kalau ditanya, Pak, konsep itu bisa dibuat di belakang atau di depan? Pak, kalau saya ngejelasin in the public, ya, in the public, saya bilang konsep itu harusnya dibuat di depan karena dia merupakan gagasan. Tapi in the reality, gagasan, tumpukan gagasan-gagasan itu harusnya ada namanya kesimpulan gagasan. Tumpukan gagasan, kalau desain itu kan in the complex way kan, jalannya kompleks, berbagai macam gagasan tentang menata ruang, gagasan tentang ini, itu kan semua gagasan kan, yang disterilkan menjadi sebuah desain kan. Tapi intinya
desain itu pada akhirnya juga kumpulan gagasan. Kalau dia kumpulan gagasan, harusnya konsep juga bisa menjadi kesimpulan dari gagasan. Nah, itu sangat filosofis sekali. Ya, tapi kalau Anda sebagai mahasiswa Unpad, jangan, saya pesen ya ke Stanley dan kawan-kawan semua, jangan pernah bilang konsep Anda dibuat di belakang, Anda pasti nggak dilulusin. Konsep Anda konsepnya dibuat di depan, walaupun Anda buatnya di belakang, ngakunya buatnya di depan aja lah. Ya, jadi Anda aman lah. Ya. Nah, kalau tema menurut saya karena dia merupakan fatakan, dia nggak bisa dibuat di belakang, Stanley. Tema harus dibuat di depan. Ya, itu dulu Stanley. Ya, makasih Pak. Ya, Pak Agus. ini Sorry ada Pak, saya lagi. sambung Pak. Saya boleh sambung Pak? Ya, ya. Boleh, silakan. Ya, menyambung yang barusan tanya Pak Agus. Mungkin harus ada pembedaan antara tema sama topik. Kemudian yang kedua, dari kasus contoh Pak Agus yang tadi, proyek-proyeknya itu seolah-olah agak sedikit mengarah kepada metafor daripada penekanan pada tema. Kecuali saya melihat yang Kimber Arsio, ya barangkali itu termasuk contoh yang lebih sweet lah Pak, ya untuk bicara tema. Ya, mungkin itu bisa, kalau Pak Agus bisa jawab tadi, pertanyaan tadi bisa lebih nyambung Pak. Makasih Pak. Benar Pak Himaladi. Jadi kalau dalam persepsi umum, benar Pak Himaladi, kalau yang teraga itu orang lebih membayangkan dia sebagai metafor. Entah metafornya direct langsung persis atau dia berlayer-layer. Makanya itu yang tadi ada slide saya yang Pak Gunawan bilang ya, contoh-contoh pertama saya yang Opera House, Notre Dame, dan lain-lain itu sebagai metafor, karena orang bisa mempersepsikan dia sebagai tema. Nah, kalau yang tidak teraga itu dia puitik. Menurut saya dia tidak teraga, temanya tidak teraga. Tapi in the next level, desain, strategi, metodologi, tema, konsep itu menurut saya semua udah campur baur sih. Menurut saya udah campur baur. Jadi ada yang bilang ini seperti ini, ada yang bilang seperti ini, seperti itu. Saya kalau sebagai pengajar desain nggak mau peduli, mereka mau mencampur baurkan gimana. Tapi menurut saya sebagai pendidik kita harus memberikan way-nya, jalannya kepada mahasiswa. Kalau semua bisa dicampur aduk random, buat apa kita membuat batas-batas di dalam desain? Menurut saya cara berpikir desainnya seperti itu. Tapi saya setuju sama Pak Imaladin. Kalau yang teraga itu lebih banyak metafor, karena misalnya membayangkan duren, bangunannya jadi seperti duren, lah, itu kan teraga, itu metafor. Tapi menurut saya strateginya di situ bukan masalah duren menjadi duren, tapi proses dia menerjemahkan duren dalam proses berarsitektur dan spasialitas, itulah yang menurut saya harusnya menarik. Fenomenologi, misalnya Kimber Art yang bicara silent and light, menurut saya itu sangat puitik, dia berbicara puitik, ataupun Mayalin yang berbicara tentang Vietnam Memorial, itu dia sangat puitik, dia tidak teraga. Maka yang dia bilang pada akhirnya, Mayalin bilang pada hari ini, saya percaya bahwa arsitektur itu bisa membuat orang menangis. Kan Mayalin ada statementnya di situ ketika dia open house, banyak orang menangis. Nah, itu yang tidak teraga, Pak Imaladin. Ya, tapi ini loh mahasiswa. Saya menerangkan tema. Sebenarnya di balik tema itu ada prosesnya. Jadi ada proses inilah yang disebut metodenya menurut saya. Di sinilah yang metodenya banyak sekali menurut saya. Temanya Anda boleh pilih apapun. Tapi metodenya ini yang menjadi menarik. Misalnya gini lah, pada suatu hari pada sebuah proyek tentang sebuah musik center, pada hari ini saya memilih lagu misalnya Imagine-nya Beatles. Oke, you can choose the Imagine as your idea, you can choose. Tapi kita mau lihat bisa nggak dalam dia berproses ini metode desainnya menghasilkan temanya dia menjadi konsisten. Menurut saya itu yang paling penting sih. Sebenarnya di balik ini ada yang namanya metode desain menurut saya. Di balik semua ini.
Itu dulu ya Pak Hima. Ya, kedua yang topik Pak belum dijelasin Pak. Kalau topik itu kemarin sangat bagus sekali di kuliah riset desain. Jadi Ibu Adelia menjelaskan tentang invisible city. Jadi invisible city. Jadi dia bercerita tentang invisible city kan tentang Kubilai Khan kan, dan Genghis Khan segala tuh grup-grupnya situ tentang Venesia. Topik itu luas, lebih luas. Tema itu dia lebih sempit. Jadi topik itu kemana-mana. Topik itu sangat luas. Kalau tema itu dia fokus, ya. Nah itu yang bisa saya jelaskan, ya. Tema bisa Anda pilih dari manapun, tapi ketika Anda sudah memilih tema, Anda fokus ke situ. Kalau topik itu, ya dia luas aja topik. Topik apapun boleh gitu. Dan topik tidak ada hubungannya dengan, menurut saya tidak ada hubungannya dengan strategi menggunakan tema. Ya, topik itu lebih luas. Misalnya gini lah, yang paling gampang misalnya apalah. Topiknya adalah tentang topik pada proyek Stupa 7 kali ini adalah tentang pandemi. Itu kan topik gitu. Tema yang saya mau ambil adalah tentang arsitektur dan virus misalnya. Itu tema gitu loh. Topiknya dia lebih makro. Itu yang bisa saya jelaskan ya. Lalu ini ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya lagi. Bagi orang awam, tema yang teraga lebih mudah dimengerti, namun tema yang tidak teraga sulit dimengerti. Sebelum diceritakan. Jadi, jika kita mendapat proyek untuk membuat bangunan publik, menurut Bapak kita lebih cenderung memilih tema yang teraga yang dimengerti atau tidak? Ini si Giorgio, saya setuju Giorgio dengan kamu. Jadi yang teraga itu lebih mudah diinterpretasikan. Karena yang teraga itu dia punya kolektif memori. Jadi ada kolektif memori namanya. Jadi lebih mudah dirasakan. Yang tidak teraga perlu diceritakan. Iya, semua yang tidak teraga itu jadi gini loh, kalau Giorgio lihat karya arsitektur yang tidak teraga, misalnya gampang lah karyanya Sumtor gitu ya, karyanya Ando gitu ya. Bagus, karyanya bagus ya, bagus. Tapi ketika melihat ceritanya, Anda akan bilang, oh ya karya ini benar-benar bagus. Ya. Nah ini menurut saya tema teraga dan tidak teraga itu cuma pilihan. Ya. Cuma pilihan. Silakan aja Anda kalau senangnya orang-orang fenomenologi gitu ya, mempertanyakan. Misalnya kayak Pak Hima kan dia sedang mempertanyakan sesuatu ya, mempertanyakan kedalaman, tentang kedalaman lah, kedalaman sebuah pengetahuan. Biasanya orang-orang seperti itu senangnya fenomenologi, pendekatannya lebih fenomenologi. Tapi kalau ada yang orang-orang praktis, itu mereka senangnya tema teraga, saya punya ide air, oke, saya pelajarin air, lalu saya mempertanyakan tentang air. Tapi ketika dia mempertanyakan, sebenarnya dia sudah menjadi fenomenologi ketika dia mempertanyakan objek. Jadi kayak misalnya, even brick want to be something, misalnya Anda memilih bata sebagai ide gitu, ide besar Anda. Kita mempertanyakan even brick want to be something, sebenarnya Anda sudah menjadi fenomenologi. Jadi gini loh, Giorgio nggak usah cemas, ini kan sebuah exercise. Menurut saya semua exercise itu panjang jalannya, ya, sangat panjang jalannya. Ketika Anda memilih sebuah tema, yang penting menurut saya adalah mau dia teraga atau tidak teraga, itu harus menunjukkan konsistensi dan produk akhirnya. Ya, terima kasih. Kalau begitu saya bisa akhiri pertemuan kita pada hari ini. Minimal Pak Agus sudah menyampaikan sesuatu yang bisa kita manfaatkan ya dalam proses berpikir kita, di dalam proses merancang arsitektur, terutama dalam kita melakukan studi. Di dalam studio Stupa itu sebetulnya adalah laboratorium arsitektur ya, yang bisa kita lakukan dengan berbagai kemungkinan.
Jadi ini salah satu solusi. Nah, di mana lagi kita bisa peluang untuk melakukan ini kalau sudah punya proyek yang benar-benar mungkin akan jadi lain, ya. Nah, biasanya ide-ide brilian itu tadi seperti Mayalin kan keluarnya pada saat dia jadi mahasiswa. Nah, itulah dia bisa mengembangkan semurni-murninya atau seideal mungkin. Dengan demikian pemikirannya jadi lebih objektif. Kalau kita sudah bekerja menghadapi klien itu biasanya sangat banyak sekali batasan-batasan yang akan membelenggu kita. Namun demikian bukan berarti kita tidak punya peluang. Nah, kalau kita memiliki banyak bekal pemikiran yang kita dapat di perguruan tinggi ini, maka kita juga bisa. Sebaliknya, bukan kita diatur oleh klien, tapi kita bisa mengatur klien tersebut. Ya. Oke, kira-kira seperti itu dulu kita bisa akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk semua perhatian yang sudah disampaikan pada kesempatan kuliah tamu pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Siap Pak, terima kasih ya semuanya. Oke aja Pak Rima. Yang Siang semuanya, terima kasih Pak ilmunya. Ya. Pak, yang stupa 7 mohon sebentar. Ya, diumumin aja. Untuk yang stupa 7 ya. Stupa 7 kumpul dulu sebentar, jangan tinggal, jangan leave ya. Cuma sebentar aja, cuma paling 1-2 menit. Setelah saya periksa, itu ada beberapa mahasiswa masih tidak membuat folder di dalam Google Drive-nya. Yang kedua adalah file-file itu kosong, saya tidak menemukan filenya. Ya, itu sudah diumumkan sebelumnya, bahkan folder sudah di awal kuliah. Ya, kalau nanti ini saya minta hari ini sudah selesai masalah ini. Jadi jangan lagi, ini karena saya untuk membongkar folder ini aja makan waktu. Jadi Anda harus sudah membuat sesuai yang diarahkan. Kalau file itu tidak ditemukan, ya saya menganggap Anda tidak mengumpulkan apa-apa, karena itu adalah bentuk arsip. Bisa dimengerti anak stupa 7? Iya Pak. Saya tidak perlu sebutin satu persatu karena saya sudah meletakkan jejak di dalamnya ya, Anda nggak bisa hapus. Jadi saya tahu siapa yang ini di dalam foldernya. Ya, silakan itu ini diselesaikan ya, hari ini juga harus selesai. Oke. Mohon maaf Pak. Cuma itu aja Pak. Ya, oke. Berarti seluruh file yang kita upload di presentasi board itu semuanya dimasukin di Google Drive itu ya Pak? Iya, jadi itu semua proses baik asistensi maupun apa yang ini filenya harus ada. Authentic filenya harus ada, bukan pinjam link sama teman, nggak bisa. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya Pak Rudi, cuma itu aja Pak. Ya, oke, kalau gitu kita ketemu lagi nanti Jumat juga dengan Zoom ya. Untuk Ya, kuliahnya Pak Jo. Ya, tapi nanti akan diberikan alamat email, alamat Zoom-nya. Oh, saya minta alamat emailnya, jadi saya langsung Baik, kalau aja gitu. Pak. Oh ya, oke. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Kita bisa akhiri. Jadi silakan nanti ini ada kesempatan kalian untuk melaporkan hasil survei kalian ke lokasi kepada para dosen pembimbing. Ya, itu Pak Tujuh. Terima kasih semuanya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.